Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i yang pada kesempatan kali ini kita akan coba merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Balad ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk itu, marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat di surah Al-Balad ini kami beri maudhu atau tema langkah-langkah menggapai bahagia dunia dan akhirat. Adapun bunyi ayat ini adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghubah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah, yang artinya kurang lebih maka dia tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki. Dan tahukah kamu apa jalan yang sukar dan mendaki itu? Yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang yang sangat miskin. Kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka adalah golongan yang kanan. Rangkaian ayat-ayat di atas merupakan bagian dari surah Al-Balad yang artinya negeri. Yang menurut Imam Al-Bukhari mempunyai nama lain, yaitu surah La uqsimu, seperti bunyi kalimat pertama dari surah ini,
yaitu la uqsimu bihadal balad. Surah ini merupakan wahyu yang ke-34 yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Berarti surah ini adalah Makkiyah. Surah ini turun sebelum surah Qaf, surah yang ke-50. Dan sesudah surah At-Tariq, surah yang ke-86. Yang dalam susunan Mushaf Utsmani, surah Al-Balad ini adalah surah yang ke-90. Surah ini mengandung isyarat tentang kemuliaan kota Mekah dan menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan kodrat dan potensi menghadapi berbagai macam kesulitan sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dan realita ini mengharuskan manusia siap berjuang menghadapi tantangan dan berbagai macam kesulitan. Inilah fitrah kita sebagai manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus siap berjuang menghadapi tantangan dan berbagai macam kesulitan. Rangkaian ayat di atas menjelaskan berbagai macam tantangan dan kesulitan kehidupan yang kebanyakan manusia menghindarinya, tidak mau menghadapi dan menempuhnya. Karena memang kecenderungan manusia hanya mau menghadapi dan menempuh hal-hal yang mudah saja. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini hanya mau menghadapi hal-hal yang mudah. Hanya mau menghadapi, menempuh hal-hal yang tidak mengandung kesulitan. Padahal apabila tantangan dan berbagai kesulitan tersebut dihadapi dan diatasi, manusia secara personal dan juga secara jama'i bermasyarakat akan menggapai sukses di dunia dan di akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita rasakan ketika bangsa Indonesia ini ingin merdeka, maka perang melawan penjajah dengan berbagai macam kesulitan harus dihadapi. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Baru kemudian negeri ini merdeka. Setelah menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Begitu juga kalau generasi saat ini ingin dapat menggapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat, maka mari kita hadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan itu. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dan kesulitan kehidupan dunia tersebut digambarkan oleh Allah dalam ayat ini dengan kata Al-Aqabah, yang arti aslinya adalah
jalan yang mendaki dan sulit di pegunungan. Jadi ada 3 arti dari Aqobah. Yang pertama adalah jalan yang mendaki dan sulit di pegunungan. Ini 1. Yang kedua, batu besar yang runcing yang ada di dalam sumur yang sering merusak timba. Dulu sudah tentu semua sumur belum seperti sekarang di mana airnya bisa dinaikkan dengan tenaga listrik. Orang untuk mengambil air mesti dengan timba. Nah, di dalam sumur itu ada batu, kadang-kadang ada batu runcing yang sering merusak timba. Itulah Aqobah. Kemudian yang ketiga, benang dianting-anting di telinga yang sulit dilepas. Itulah Aqobah. Sementara itu, melaluinya dengan digambarkan oleh Allah menggunakan kata iqtahama yang berarti keras, sulit, sangat gelap, berdesak-desakan. Ini arti asli daripada iqtahama, yaitu antara lain ini keras, sulit, sangat gelap, dan berdesak-desakan. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan kata Al-Aqobah yang sesuai dengan konteks ayat di atas, Allah menggunakan kata adroka. Wama adroka mal Aqobah. Kalimat ini atau kalimat adro dipakai di dalam Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, yang sulit dijangkau hakikatnya. Oleh karena itu, pada umumnya redaksi wama adroka ini dikaitkan dengan hal-hal yang luar biasa. Misalnya dalam surah Al-Mudaththir, ketika Allah ingin memberikan penjelasan soal sakor, yaitu salah satu dari neraka yang digunakan untuk menyiksa manusia yang tidak sholat, Allah menyatakan, wama adroka ma sakor. Atau dalam surah At-Tariq, ketika Allah ingin menggambarkan bagaimana bintang-bintang di langit yang dahsyat, Allah menggunakan kata wama adraka mat-tariq, atau untuk menggambarkan kehebatan malam atau Lailatul Qadar, Allah menggunakan kalimat wama adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa untuk menggapai kejayaan dan kebahagiaan, seseorang harus sanggup menempuh berbagai macam jalan yang sulit. Ibarat kata pepatah dari nenek moyang kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini satu pepatah yang sangat mendalam bagi kita yang ingin menggapai sukses. Nah, pada rangkaian ayat tadi, Allah menjelaskan jalan-jalan apa yang harus dilalui apabila seseorang ingin sukses, bahagia, dunia dan akhirat. Saya pahami dari rangkaian ayat ini ada 5 hal yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui dengan sulit juga, sehingga kita dapat meraih
kebahagiaan, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Fakku raqabah. Budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh tuannya, yang bekerja tanpa upah dan tidak mempunyai hak asasi. Inilah kondisi manusia yang disebut dengan raqabah sebelum Islam datang. Memang perbudakan telah terjadi relatif lama dalam peradaban manusia. Sejak masa yang sangat kuno yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, perbudakan menjadi hal biasa di sebagian besar benua Eropa. Dan itu berlanjut sampai abad pertengahan, juga di Amerika. Perbudakan terjadi biasanya karena pertama peperangan, di mana yang kalah akan menjadi budak. Yang kedua, karena perampasan dan perampokan. Yang ketiga, karena hutang tidak bisa bayar. Maka karena dia hutang tidak bisa bayar, dia akan menjadi budak bagi yang dia utang. Yang keempat, karena keturunan. Bangsa-bangsa kuno yang sudah maju menurut ukuran saat itu, seperti bangsa Mesir, Babilonia, Persia, India, Yunani, Romawi, Cina, Aztec di Meksiko, Amerika saat memang sudah sangat maju peradabannya, Jepang, dan juga Arab, semuanya mempergunakan dan mempekerjakan budak untuk pekerjaan yang berat dan memperlakukannya dengan kejam di luar batas kemanusiaan. Agama Yahudi dan agama Nasrani mengakui status budak tanpa ada upaya menghapuskannya. Baru kemudian di bawah syariat Islam, pembebasan budak didorong dan orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang mulia. Memerdekakan budak adalah perbuatan yang utama dan sebagai upaya untuk menghapuskan perbudakan. Orang yang melakukan pembebasan budak ini akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Antara lain dosa-dosanya dihapus. Di awal perkembangan Islam, banyak budak yang dibebaskan. Terutama sekali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau telah membebaskan beberapa budak, antara lain yang sangat terkenal adalah Bilal bin Rabah. Bukannya itu, beliau merdekakan juga Abu Fukaikah. Beliau merdekakan juga Amir bin Fuhairah dan juga Labibah. Memang membebaskan budak ini bukan hal yang mudah, ikhwan akhwat. Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, dengan harga, kalau saat itu hitungannya adalah 9 uqiyah emas, atau sekarang saya pernah hitung setara dengan
142.865.000. Satu harga Bilal. Kali lagi, Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal radhiyallahu an, karena memang beliau sahabat yang sangat mulia juga, walaupun asalnya budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar dengan harga 142.865.000 rupiah. Menurut Muhammad Rashid Ridho, Abu Bakar menghabiskan sebagian besar hartanya untuk memerdekakan budak. Untuk memberantas perbudakan, Allah menetapkan dua jalan. Yang pertama, membatasi atau memperketat terjadinya perbudakan. Yang kedua, memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Agama Islam menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas perbudakan. Dengan munculnya keturunan-keturunan budak atau mawali istilahnya, yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam. Bahkan menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal itu Al-Muqaddimah, beliau menyatakan bahwa meskipun pada awal kelahiran dan perkembangan Islam, peradaban Islam itu berada di kalangan orang-orang Arab, namun bangsa yang lebih banyak berperan dalam proses perkembangan dan kemajuan Islam adalah kelompok Mawali, yaitu etnis non-Arab yang berasal dari keturunan Buddha. Misalnya Imam Hasan Al-Basri, beliau keturunan Buddha. Imam Malik, beliau juga keturunan Buddha. Imam Al-Bukhari, beliau juga keturunan Buddha. Nah, orang-orang yang memerdekakan budak ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin ay adwin minha irban minhu minan nar hatta innahu layak tiku bil yadi al yada wabil rajuli wabil rijli ar rijla wabil faroji al faroja." Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa memerdekakan budak yang mukmin, maka Allah akan memerdekakan tiap-tiap anggota tubuhnya dengan tiap anggota tubuh budak itu dari neraka. Sehingga sungguh Allah akan memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan. Inilah jalan sulit yang pertama yang akan membawa bahagia dunia dan akhirat, yaitu memerdekakan budak. Apakah sekarang ini perbudakan sudah hilang? Menurut salah seorang ulama Mesir yang sangat terkenal di Indonesia, Muhammad Shaltut, karena beliau pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar, beliau menyatakan
bahwasanya perbudakan dalam bentuk yang lama memang sudah hilang. Tapi muncul perbudakan baru, yaitu penjajahan. Sehingga beliau pernah menulis, mengatakan begini, menurut pandangan saya, pandangan Muhammad Shaltut, maksud kami Mahmud Shaltut, perbudakan bentuk lama telah diganti tempatnya dengan perbudakan masa kini yang lebih berbahaya terhadap kemanusiaan, yakni perbudakan terhadap bangsa-bangsa dalam pikiran mereka, harta benda, kekuasaan, serta kemerdekaan negara-negara mereka. Oleh karena itu, termasuk dari bagian memerdekakan budak dalam era modern ini adalah mengentaskan orang-orang yang tertindas. Baik itu di dalam negeri kita maupun di luar negara kita. Seperti bangsa Palestina yang sampai sekarang masih dijajah, dibelenggu oleh Zionis Yahudi, atau membantu ikhwan-ikhwan kita di Kashmir yang sampai sekarang masih dibelenggu oleh pemerintah India. Bahkan kemarin sholat Idul Adha mereka dilarang melakukannya. Juga yang kita dengar bagaimana ikhwan-ikhwan muslim kita di Uighur yang mereka itu ditindas oleh penguasa Cina saat ini. Mari kita bantu mereka sebagai bentuk dari memerdekakan budak. Yang kedua, jalan yang sulit dan mendaki yang akan membawa bahagia kita di dunia dan akhirat adalah pemberian makan pada hari kelaparan. Pada hari yang sangat diperlukan. Nah, setelah menguraikan tentang pentingnya pembebasan manusia dari perbudakan dan segala bentuk penindasan serta penganiayaan, langkah kedua untuk menggapai bahagia dunia dan akhirat adalah upaya meningkatkan dan menyebarkan kesejahteraan manusia dengan pemberian makanan pada hari kelaparan. Ayat ini senada dengan surah Al-Ma'un yang menyatakan, surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, ayat yang ketiga, di sana Allah menyatakan yang artinya menganjurkan dan tidak menganjurkan, ini orang pendusta agama disebutkan, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Perbedaan ini agaknya disebabkan karena situasi dan kondisi. Pada surah Al-Ma'un, pemberian makanan itu dilakukan dalam kondisi yang normal. Dan orang yang memberi tidak begitu memerlukan sehingga dia berikan pada orang lain. Sedangkan pada surah Al-Balad ini, pemberian makanan dilakukan dalam situasi masghobah. Situasi kelaparan. Situasi di mana makanan itu sangat dibutuhkan. Kata masghobah ini berasal dari kata sagoba yang berarti lapar, yang disertai keletihan atau haus, yang disertai kepayahan. Jadi ayat ini menggambarkan hari yang sangat sulit yang sedang menimpa masyarakat. Mungkin gambarannya adalah seperti yang kita rasakan di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi seperti ini, orang sangat perlu bantuan, terutama sekali makanan. Tetapi juga orang yang punya makanan memerlukan juga. Maka memberikan bantuan pada waktu seperti itu lebih berat daripada kondisi normal.
Karena apa? Pada waktu kondisi normal, mungkin dia tidak memerlukan. Tapi di kondisi yang semacam ini, seperti yang kita rasakan saat ini, pada pandemi COVID, kita juga memerlukan. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, kita tetap mau memberikan makanan. Inilah jalan sulit. Tetapi apabila ini kita lakukan, dijamin kita bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, memang memberi makan dalam kondisi seperti ini adalah perbuatan yang sulit. Yang dilakukan, yang hanya, maksud kami, dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan keinginan besar untuk membantu tanpa pamrih. Karena saat inilah makanan diperlukan dan terbatas. Sementara yang dibantu itu banyak dan mereka sulit untuk membalasnya. Entah demikian, dia tetap mau memberikan bantuan makanan. Ini yang kedua. Jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memberikan bantuan makanan dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi kelaparan yang merata. Ikhwan akhwat, sekarang yang ketiga, yaitu pemberian makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Kata yatim terambil dari kata al-yutem atau yutmu, yang berarti antara lain kesusahan, keterlambatan, dan kesendirian. Para pakar bahasa mengartikan yatim sebagai seorang anak yang belum dewasa, yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Atau seekor binatang kecil yang ditinggal mati oleh induknya. Pandangan kebahasaan ini bersumber pada fungsi ayah terhadap anak atau induk terhadap hewan kecilnya. Sebagai penanggung jawab tugas perlindungan, pengawasan, serta pengayoman bagi kelangsungan hidup anak yatim. Kondisi saat ini betapa banyaknya anak-anak yatim. Ribuan orang tua yang meninggal. Yang dia meninggalkan juga anak-anak yang kadang-kadang masih kecil. Nah, tugas kita semuanya untuk memperhatikan mereka. Jadi, pemberian makan di sini dapat diperluas. Meliputi pelayanan dan penyantunan mereka. Terus-menerus. Walaupun yang bersangkutan, misalnya ada anak yang orang tuanya itu meninggal. Kaya. Nah, hartanya memang yang ditinggalkan banyak. Tetapi itu tidak berarti kita boleh berlepas tangan. Tidak. Tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk menyantuni mereka. Apalagi anak yatim yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Kami ingatkan kepada seluruh umat Islam, khususnya para pendengar Radio Silaturahim, pemirsa TV Silaturahim, mari kita hayati benar-benar ayat ini. Memberikan makan kepada anak yatim yang terutama sekali yang masih ada hubungan dengan, yang masih ada hubungan kekeluargaan atau kerabat. Karena apa?
memang sodakoh kepada orang-orang yang memerlukan dan itu masih punya hubungan kekerabatan, itu nilainya lebih tinggi daripada yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sodaqatu alal miskin sodaqotun wa ala dirrahim ithnani sodaqotun wasilatun. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasai. Yang artinya, bersedekah kepada orang lain yang miskin berpahala sedekah. Dan bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kerabat akan mendapatkan 2 pahala. Apa? Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah menyebut anak yatim yang pantas dibantu dan ditolong adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ditekankan kerabat agar orang merasa bahwa mengasuh dan memelihara anak yatim adalah kewajiban. Maka ditekankan di situ kerabat. Oleh karena itu, hal ini disebut jalan yang sukar. Jalan yang mendaki. Karena akan membebani kerabat orang tua dari anak yatim itu. Hanya saja memang kekerabatan ini dalam perspektif bahasa bisa dikelompokkan kerabat yang dekat yang memang masih punya hubungan darah dan kekerabatan secara mutlak yang termasuk kedekatan tempat, tetangga, bangsa, kemanusiaan dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi bahasanya kata kerabat tadi adalah untuk memberikan penekanan. Bukan berarti anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat langsung, artinya punya hubungan darah tidak diperhatikan. Tidak. Karena apa? Kerabat bisa dilebarkan, yaitu kerabat dalam arti tempat, dalam arti tetangga, dalam arti satu bangsa, dalam arti sama-sama sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Inilah yang ketiga, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang keempat. Pemberian makan kepada orang yang sangat miskin. Betapa teraturnya Quran dalam menyebutkan. Setelah berbicara soal anak yatim, kemudian berbicara kepada orang miskin. Artinya lebih jauh lagi. Miskin berasal dari kata sakana. Apa artinya? Antara lain menetap. Ada juga artinya tidak bergerak. Ada kalanya tunduk. Ada kalanya hina. Ada kalanya lemah, ada kalanya tenang. Inilah sikap-sikap orang miskin. Kalau kita ambil satu persatu tadi kata menetap. Memang orang miskin tidak bisa berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yang layak maksud kami. Yaitu juga tidak bisa bergerak dengan gerakan yang layak. Seandainya dia bergerak, itu dia akan terpaksa. Ketika beberapa orang yang punya uang pergi ke sana kemari, maka orang miskin ini akan diam saja. Karena apa? Memang tidak ada uang untuk membawa dia bergerak ke tempat yang lain.
Memang biasanya orang miskin kalau bertemu dengan orang lain akan menundukkan kepala, merasa hina, merasa lemah. Tapi juga ada rasa ketenangan dia. Nah, itu dari aspek bahasa. Orang kaya biasanya mereka itu pikirannya tidak tenang justru. Mereka akan takut kalau terjadi inflasi, takut kalau ada pencuri, takut kalau ada perampok dan sebagainya. Nah, orang miskin karena tidak punya apa-apa, dia akan tenang. Nah, ikhwan akhwat, terhadap orang-orang yang demikian inilah yang hendaknya kita perhatikan. Yang lebih indah di sini, Allah menyatakan au miskinan damat serobah. Yang arti matrobah itu diambil dari turob, berarti tanah. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan miskinan damat robah adalah orang miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kecuali tanah yang ditempati itu pun mungkin bukan miliknya. Atau mungkin dalam istilah saat ini, orang yang tinggal di daerah yang kumuh, yang rumahnya langsung berlantaikan tanah. Dan juga tidak mempunyai perabot lain. Kecuali ya tanah itu. Rumahnya pun bukan rumahnya. Sehingga mereka disebut dengan orang gelandangan atau orang jalanan. Nah, pelayanan kepada anak yatim dan kaum miskin yang tertindas, walaupun redaksinya menggunakan kata makanan, ini hanya sebagai contoh. Ikhwan akhwat, sekali lagi. Ini sebagai contoh bentuk pelayanan dasar kepada kaum duafa, kaum yang lemah. Lebih dari itu, mereka memerlukan pelayanan yang lain. Memerlukan pendidikan, pelayanan kesehatan, rasa aman, dan sebagainya. Nah, apabila hal ini tidak dilakukan, walaupun harus dengan jalan yang sulit, dengan usaha yang keras, nantinya akan menyulitkan orang lain. Yang kaya juga akan menjadi sulit. Karena dia akan terganggu oleh orang-orang miskin. Begitu juga orang-orang yang miskin tadi. Karena mereka terjerumus dalam degradasi moral, dampak negatifnya sudah tentu tidak hanya pada mereka saja, tapi juga mengganggu ketenangan dan masyarakat secara keseluruhan. Inilah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar apabila kita membantu orang lain sebetulnya adalah membantu diri kita sendiri. Apabila mereka tersantuni, maka mereka pun akan merasakan apa yang diberikan oleh orang yang menyantuni itu, sehingga mereka akan membalas dengan kebaikan. Sehingga tenang dan tentramlah kehidupan masyarakat itu. Tapi apabila orang miskin, anak-anak yatim tidak disantuni, kemudian terjerumus mereka dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, maka orang-orang yang tercukupi pun akhirnya akan terganggu. Oleh karena itu mari kita bantu dan kita perhatikan mereka sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian apa? Yang kelima. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Ikhwan akhwat, selanjutnya yang kelima. Jalan yang sulit, yang mendaki, tetapi membawa kebahagiaan dunia dan akhirat adalah beriman kepada Allah dan saling berpesan dengan kesabaran dan kasih sayang. Ini sudah tentu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari hal-hal yang sebelumnya, yang 4 sebelumnya. Pertama adalah memerdekakan budak. Yang kedua, memberikan makan dalam kondisi yang sangat diperlukan. Yang ketiga, memberikan makan kepada anak yatim yang masih kerabat. Dan yang keempat, memberikan makan kepada orang miskin yang sangat miskin. Nah, pada ayat selanjutnya Allah menyatakan, "Tsumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Nah, dalam melakukan berbagai macam tindakan sosial di atas 4 hal tadi, hendaknya dilakukan semata-mata karena iman kepada Allah. Maka Allah menyatakan, "Tsumma kana minal ladina amanu." Semata-mata karena iman kepada Allah. Bukan karena pamer atau riya. Bukan karena ingin pujian, popularitas, sum'ah. Bukan karena pencitraan, bukan. Atau karena ingin mendapatkan keuntungan materi, tidak. Jadi semuanya itu dilakukan adalah hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, tindakan-tindakan sosial tadi harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Karena memang kadang memerlukan waktu yang cukup panjang. Tidak mudah putus asa ketika mengalami berbagai macam hambatan. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri. Jadi dalam melakukan tadi, pertama adalah karena iman pada Allah. Dalam melakukan 4 hal yang tadi sudah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, pertama semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan kesabaran. Nah, karena apa? Memang untuk melakukan hal tadi tidak mudah. Kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Makanya disinilah perlunya kesabaran. Tidak mudah putus asa ketika mengalami hambatan. Dan selanjutnya tindakan-tindakan sosial tadi didasari dengan marhamah. Apa? Kasih sayang. Kata rahmah adalah keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi semua hal yang dilakukan itu prinsipnya adalah untuk berbuat baik kepada yang lain.
Jadi dia tidak hanya menyuruh, tetapi dia melakukan. Dengan demikian, orang tidak melihat dia hanya bisa berbicara, tetapi melihat dia di samping berbicara juga bertindak. Inilah marhamah. Inilah masyarakat yang kita harapkan. Di mana masyarakat tadi landasannya adalah iman, kemudian sabar, kemudian kasih sayang. Betapa indahnya masyarakat yang demikian ini. Masyarakat yang melakukan berbagai macam kebaikan dengan landasan 3. Landasan yang pertama adalah iman semata-mata karena Allah. Yang kedua, landasan adalah kesabaran sehingga tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, landasannya adalah kasih sayang. Inilah masyarakat yang telah diciptakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Masyarakat di mana tindakannya hanya berdasarkan kepada iman, berdasarkan kepada kesabaran, berdasarkan kepada kasih sayang. Ini yang disebut dengan masyarakat al-jamaah. Itulah yang Rasul pernah menyatakan bahwasanya kita harus menetapi apa yang beliau lakukan dan yang sahabat beliau lakukan. Al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Indahnya masyarakat yang demikian ini. Karena kadang-kadang ada orang yang melakukan 4 hal tadi. Landasannya bukan karena iman. Landasannya apa? Kepentingan. Kalau ada yang dapat dia peroleh, dia lakukan. Tapi kalau tidak ada yang dia peroleh, dia tinggalkan. Nah, inilah tidak boleh terjadi dalam masyarakat al-jamaah. Dalam masyarakat Islam, berbuat sesuatu karena adanya kepentingan. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin dalam melakukan suatu kebaikan semata-mata karena Allah, bukan karena popularitas, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipuji, apalagi ingin memperoleh keuntungan materi. Tidak. Kemudian tadi kesabaran, ya, dalam melakukan sesuatu hendaknya sabar, karena tidak mudah melakukan sesuatu yang sulit. Tidak mudah para ikhwan semuanya. Tidak semudah membalik tangan. Mungkin juga dalam mengatasi pandemi ini. Itu tidak mudah. Perlu kesabaran. Persabaran dari kita sebagai masyarakat. Kemudian kesabaran bagi para pembuat kebijakan. Dan juga kesabaran bagi yang menderita. Insya Allah, yang menderita maksud kami sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, apabila semuanya sabar, akan terwujud kehidupan yang normal kembali. Nah, kemudian tadi marhamah, kasih sayang. Di mana prinsip dia ingin berbuat baik kepada orang lain. Walaupun mungkin kebaikannya tidak terbalas. Bagi dia tidak menjadi masalah. Karena apa? Prinsip dia berbuat baik pada orang lain. Kalau dalam bahasa Quran lain sebutkan, la nuridu minkum jazaan wala syukuro.
kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, kelima jalan yang sulit di atas dapat dilakukan ketika kelima hal yang tadi disebutkan di atas. Saya ulangi lagi agar kita bisa lebih memahami. Kelima hal tadi, yang pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, memberikan makan dalam kondisi yang sangat sulit. Yang ketiga, memperhatikan anak yatim, memberi makan kepada anak yatim. Yang keempat, memberikan makan, memperhatikan orang miskin. Yang kelima, melakukan semuanya tadi hanya berdasarkan iman, kesabaran, dan kasih sayang, maka mereka itu ulaika ashabul maimanah. Allah akan menjadikan pelakunya sebagai orang-orang yang ada di sebelah kanan. Nah, kata yamin, maimanah, itu memang memiliki beberapa arti dan memang rata-rata artinya adalah baik. Yamin dalam bahasa Arab digunakan untuk antara lain kekuatan, kemudian sisi baik dan agung, kemudian berkah, kemudian kebajikan yang melimpah, dan bahagia dunia dan akhirat. Sepanjang yang saya telaah di dalam Al-Quran, inilah antara lain pengertian yamin. Saya ulangi, pertama adalah kekuatan, yang kedua sisi baik dan agung, yang ketiga berkah, yang keempat kebajikan yang melimpah, dan yang kelima bahagia dunia dan akhirat. Orang-orang yang melakukan 5 hal tadi akan mendapatkan ini. Dia akan mendapatkan kekuatan, dia akan mendapatkan kebaikan dan keagungan, dia akan mendapatkan berkah, dia akan mendapatkan kebajikan yang melimpah, dan yang terakhir dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang sanggup melalui jalan yang sulit dan mendaki. Ini dapat diperoleh baik secara individu maupun secara masyarakat. Nah, kita berharap yang melakukan ini adalah masyarakat. Sehingga nanti yang mendapatkan yamin juga masyarakat. Tetapi seandainya masyarakat belum bisa melakukan, mari kita secara personal melakukan. Jangan menunggu orang lain. Dalam soal kebaikan, jangan menunggu orang lain. Karena memang kan jalan ini sulit, tidak semuanya bisa melakukan. Nah, yang menyadari saja, yang melakukan. Sehingga dengan terus dia melakukan, insya Allah akan ditiru oleh yang lain. Jangan justru menunggu. Apakah teman saya memberi makan orang lain atau tidak? Kalau dia memberi, saya baru nanti memberi. Jangan para ikhwan semuanya. Mari kita lakukan. Mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah nanti yang lain akan mengikuti. Maka dengan adanya 5 hal tadi, kita berharap masyarakat akan menjadi benar-benar ashabul yamin. Masyarakat yang kuat, masyarakat yang baik dan agung, masyarakat yang penuh berkah, masyarakat yang mendapatkan kebajikan yang melimpah,
dan masyarakat yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairal jazaan katsiran atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya marilah kita akhiri kajian kita surah Al-Balad ayat yang ke-11 dan ke-18. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.